Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Induk Oktaviana dari akuntansi 2020B dengan NIM 20080694073. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan sekaligus akan mempraktekkan mengenai use case diagram untuk memenuhi tugas mata kuliah APSI atau Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Pak Logar Bilawa. Nah, sebelum mempraktekkan use case diagram, tentunya kita harus mengetahui apa sih use case diagram itu. Nah, use case diagram sendiri itu merupakan suatu pola atau gambaran yang menunjukkan kelakuan atau kebiasaan sistem. Nah, setiap use case sendiri merupakan suatu urut-urutan transaksi yang saling berhubungan dan dilakukan oleh sebuah aktor dan sistem dalam bentuk sebuah dialog. Menurut Henry 2007, biasanya use case sendiri itu digunakan untuk memvisualisasikan atau menggambarkan hubungan antara aktor dengan use case itu sendiri. Nah, use case ini memiliki fungsi dan manfaat. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama, berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Yang ketiga, sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Untuk manfaat use case sendiri, yang pertama, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem. Yang kedua, mengidentifikasi siapa saja orang yang berinteraksi dengan sistem, serta untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh sistem. Yang ketiga, memberikan kepastian mengenai sebuah sistem. Dan yang keempat, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user atau pengguna akhir. Nah, untuk komponen use case sendiri ada 3, yaitu ada sistem, ada aktor, dan ada use case. Yang pertama, sistem. Sistem ini merupakan gambaran, biasa digambarkan dengan bentuk persegi. Nah, fungsinya ini untuk membatasi antara use case dengan interaksi dari luar. Yang kedua, yaitu aktor. Nah, aktor sendiri itu merupakan user yang menggunakan sistem. Fungsinya itu untuk menjelaskan siapa saja yang berinteraksi dengan sistem. Aktor ini akan memberikan dan menerima informasi kepada sistem itu sendiri. Terus yang ketiga, ada use case, merupakan gambaran fungsional dalam sebuah sistem sehingga baik konsumen maupun pembuat akan saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat. Nah, ini ada beberapa simbol use case diagram. Yang pertama yaitu aktor. Nah, aktor ini mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua ada use case. Use case ini abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga ada association, sebagai abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat ada generalisasi, untuk menunjukkan spesialisasi aktor agar dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima ada include, untuk menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang keenam ada extend, itu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, tentunya dalam membuat use case diagram sendiri kita memerlukan sebuah tools atau aplikasi. Nah, untuk teman-teman sendiri jika ingin membuat use case diagram bisa menggunakan aplikasi seperti Draw.io, StarUML, Visio, dan UMLab. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau mempraktekkan mengenai studi kasus yang akan saya ambil mengenai pembayaran OVO. Nah, di sini itu saya akan menggunakan aplikasi Visio.
Oke, jadi langsung saja untuk mempraktekkan use case diagram. Nah, tadi saya mengambil studi kasus mengenai aplikasi OVO. Nah, langsung saja kita buka aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengolah use case diagram tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Visio 2016. Nah, lalu langsung aja kita klik yang UML use case. Nah, jika di tampilan ini tidak ada UML use case, nah teman-teman bisa search di sini dengan klik UML use case. Nah, kita langsung klik saja. Kita create. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini juga ada beberapa simbol yang disediakan untuk kita melakukan atau mengolah use case diagram tersebut. Nah, ada aktor, ada use case, ada subsystem, association, ada dependency, generalization, ada include, dan ada extend. Nah, lalu dalam lembar kerja ini masih dalam bentuk landscape. Nah, kita ubah ke dalam bentuk portrait. Nah, udah, lalu langkah pertama kita buat subsistem terlebih dahulu. Lalu kita beri nama use case. Use case aplikasi OVO. Oke, kita atur, kita taruh tengah, lalu kita perbesar, kita kasih warna hitam. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita nentuin usernya. Nah, dalam aplikasi OVO sendiri, usernya yaitu atau aktornya ada satu. Ada satu. Yaitu pengguna. Kak Sandi. Lalu setelah kita nentuin aktor, nah kita nentuin use case-nya. Dan dalam penggunaan aplikasi OVO sendiri, tentu saja kita perlu melakukan login. Lalu jika kita belum memiliki aplikasi OVO atau belum login aplikasi OVO, maka kita perlu registrasi terlebih dahulu. Lalu baru validasi data, isi data diri. Nah, setelah itu dalam aplikasi OVO itu disediakan beberapa fitur. Yang pertama yaitu top up. Nah, top up sendiri itu kegiatan yang dilakukan user untuk mengisi ulang saldo OVO. Nah, untuk mengisi ulang saldo OVO sendiri itu ada dua pilihan. Melakukan top up saldo yaitu melalui ATM atau melalui internet banking.
saldo. Lalu selain menu top up, ada lagi yaitu transfer. Menu transfer. Nah, di menu transfer sendiri itu juga ada dua. Kita dapat transfer ke sesama OVO dan ke rekening bank lain selain OVO. Nah, rekening bank sendiri juga ada banyak sesuai dengan transfer yang akan kita lakukan, baik ke Bank BNI, BRI, Bank BTN, dan yang lain-lain. Lalu ada lagi menu payment atau pembayaran. Nah, untuk pembayaran sendiri juga ada banyak. Ada pembayaran tagihan PLN, pembelian pulsa, pemesanan barang. Nah, untuk payment sendiri kita beri contoh tagihan, baik itu tagihan apapun, dan juga pemesanan. Nah, setelah kita buat seluruh use case, kita langsung menghubungkan relasi antar use case tersebut dengan user atau pengguna. Nah, untuk menghubungkan antara use case dengan top up, kita menggunakan association, transfer juga association, Kak Sandi. login juga association, payment juga association, registrasi juga association. Nah, lalu top up ke saldo juga association. Nah, lalu kita nentuin mana yang termasuk ke dalam include dan mana yang termasuk dalam extend. Nah, untuk registrasi sendiri masuk ke dalam include. Karena kenapa? Karena kenapa? Termasuk dalam include. Nah, dalam melakukan registrasi, kita tidak bisa langsung menggunakan aplikasi OVO tanpa login terlebih dahulu. Lalu untuk registrasi validasi juga include. Kak Sandi.
Lalu untuk registrasi ke validasi, buka info. Top up juga include pelajin, transfer juga include pelajin, payment juga include ke pelajin. Lalu untuk transfer ke sesama OVO atau ke rekening bank yaitu menggunakan simbol extend. Untuk tagihan juga simbol extend. Oke, jadi kurang lebih untuk use case diagram aplikasi OVO akan terlihat seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan studi kasus yang lain melalui pembayaran Shopee Pay, melalui pembayaran ATM ataupun m-banking lainnya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.